Di Jakarta, seorang milioner paling berkuasa sedang makan malam bersama putranya yang duduk di kursi roda di sebuah restoran mewah di Jakarta Selatan. Ketika mereka dikejutkan oleh seorang gadis miskin yang melangkah mantap dan dengan ketenangan luar biasa berkata, "Beri aku makan dan aku akan menyembuhkan anakmu." Sang ayah tertawa sinis, meremahkannya hingga sesuatu yang mustahil terjadi tepat di depan matanya. Di aula utama restoran paling mahal di kota itu, tempat sendok garpu dari perak berkilau dan para pelayan bergerak bagai bayangan yang dilatih untuk tak terlihat. Duduklah Arka Wijaya, nama yang membuat para pengusaha bergetar dan para hakim mundur. Dengan jas hitam tanpa celah dan wajah kakaku batu, ia tidak pernah tersenyum. Udara di sekitarnya sudah cukup berat untuk menolak simpati siapapun. Di matanya ada sesuatu, campuran kekuasaan mutlak dan kehampaan yang tak tergantikan. Di sampingnya duduk putranya yang berusia 9 tahun, Bima Wijaya, kecil, pendiam, dengan tatapan penuh kebaikan, namun selalu menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Ia kehilangan kemampuan menggerakkan kakinya 5 tahun lalu, akibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jakarta. Bahkan dokter terbaik dunia pun tak mampu mengubah kondisinya. Arka Wijaya melirik jam tangannya untuk ketiga kali dalam 5 menit. Jari-jarinya mengetuk meja dengan gelisah. Mereka punya 3 koki pemenang penghargaan, tapi hidangan begitu lama disajikan. Seorang pelayan bergegas muncul. Meski sebenarnya tidak ada alasan, makanan masih sesuai waktu, namun masalah tak pernah soal waktu. Masalah selalu ada pada Arka Wijaya, lelaki yang tidak pernah mentolerir kelambatan bahkan ketika dunia meminta kesabaran. "Sebentar lagi, Tuan," ucap pelayan gugup. Arka Wijaya tak menjawab, hanya mengalihkan pandangan dan kesal lewat hidungnya. Bima Wijaya diam mengamati sambil memainkan jus dengan sedotan. Seolah sudah terbiasa. Seluruh restoran menjaga suasana hormat hampir seperti upacara bagi pria yang membeli saham seperti orang lain membeli roti. Namun hari itu terjadi sesuatu yang tak pernah diduga. Dari tangga marmer di pintu masuk utama turunlah seorang gadis. Bajunya sederhana, rambut dikepang 2, mata hitam besar seperti malam tanpa bulan. Penampilannya tidak berteriak, tidak pula meminta izin. Ia berjalan di antara meja-meja seakan melintasi ladang terbuka, mengabaikan tatapan heran para tamu. "Itu anak perempuan. Dari mana dia datang?" bisik seorang wanita sambil meremas tasnya. "Satpam, desa," seorang pria pada istrinya. Sementara pelayan ragu apakah harus menghentikannya atau pura-pura tidak melihat. Tapi gadis itu tidak berhenti. Telapak kakinya yang telanjang nyaris tak bersuara di lantai elegan. Namun, setiap langkahnya seolah menandai wilayah. Seakan restoran dengan anggur mahal, taplak linen, dan kesombongan berkanji itu ditantang oleh sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kemewahan. Ketika ia sampai di meja Arka Wijaya dan Bima Wijaya, ia berhenti menatap keduanya seakan sudah mengenal mereka. Bima Wijaya perlahan mengangkat mata, menahan napas sesaat. Ada sesuatu pada gadis itu. Sesuatu yang tak bisa ia namai, tapi bisa ia rasakan. Arka Wijaya mengangkat alis, bersiap melontarkan kata-kata tajam yang biasa ia gunakan untuk menolak orang asing sedingin ia memecat direktur. Namun sebelum kata itu keluar, gadis itu bicara. Suaranya tidak keras, tapi tegas, jelas, penuh keyakinan. "Beri aku makan, aku akan menyembuhkan anakmu." Keheningan yang menyelimuti ruangan setelah kata-kata itu berbeda dari segala diam yang pernah terasa di restoran itu. Bukan diam tak sopan rapat bisnis, bukan pula ningka kaku para tamu kaya, melainkan keheningan nyaris gaib. Udara begitu berat seakan lampu kristal pun ragu. Apakah pantas bersinar terlalu terang? Gadis itu masih berdiri di sana dengan tatapan tertuju pada Arka Wijaya. Seolah apa yang baru ia ucapkan bukanlah sesuatu yang mustahil. Bima Wijaya tak berkedip. Di matanya terlalu banyak harapan untuk diabaikan. Namun, Arka Wijaya merasakan darahnya mendidih. "Ini pasti lelucon," gumamnya sambil bersandar di kursi dengan senyum sinis penuh racun. "Kau tahu apa yang kau katakan? Anak menyembuhkan anakku. Dengan apa? Telapak tangan kotor." Gadis itu tidak menjawab, tidak bergerak, hanya menatap, membuatnya semakin marah. "Apa kau pikir ini acara reality show? Kau kira lebih tahu daripada dokter terbaik dunia yang kubayar 5 tahun ini, hanya supaya dia bisa melangkah sekali saja?" Suaranya meninggi.
tak lagi peduli pada tatapan sekitar, amarah sudah menelan kewarasan. Bima Wijaya pelan menarik tangan ayahnya. "Ayah, tolong dengarkan dia." Namun Arka Wijaya cepat menepis. "Tidak, Bima, itu tipu daya. Ini cuma orang lain yang mencari keuntungan dari penderitaan kita. Dia mau menipu kita." Ia menampar meja keras-keras berteriak pada pelayan, "Singkirkan sandiwara ini sekarang sebelum aku sendiri melemparkannya keluar." Pelayan membeku, tak tahu harus apa. Bagaimanapun, itu hanya seorang gadis kurus bertelanjang kaki dengan suara yang lebih tua dari usianya. Bahkan MA yang terbiasa melayani miliarder dan selebritas tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi absurd ini. Namun, gadis itu kembali bicara. "Aku tidak berbohong," katanya tenang. Kini menatap langsung Bima Wijaya. "Bolehkah aku memberi sedikit bukti?" Sebelum Arka Wijaya sempat mencegah, ia melangkah maju. Kakinya nyaris tak bersuara di lantai. Geraknya begitu lembut seakan mustahil. Ia berlutut di depan kursi roda dan meletakkan tangannya di kaki anak itu. Bukan sentuhan dokter, bukan pula doa seorang ustaz di masjid, melainkan sentuhan murni seseorang yang percaya pada apa yang ia lakukan. Bima Wijaya sedikit terkejut menarik napas lebih dalam, jemarinya menegang. Namun tak ada yang spektakuler, tak ada cahaya, tak ada suara, hanya keanehan momen penuh harapan yang belum membuahkan hasil. Gadis itu dengan hormat menarik tangannya, berdiri, melangkah mundur, lalu berkata singkat, "Kadang butuh beberapa menit." Arka Wijaya pun meledak. Kini tanpa rem, tanpa sopan, tanpa sisa wibawa. "Itu saja. Itu triknya," teriaknya sambil berdiri mendadak. "Kau menyentuh kakinya dan mengira kami akan percaya begitu saja? Anakku masih lumpuh. Kau paham? Dia tidak akan bisa berjalan hanya karena kau menaruh tanganmu di sana." Teriak Arka Wijaya dengan kasar. Seluruh restoran membeku. Terdiam menyaksikan nada suara yang penuh hinaan. Segalanya begitu kejam. Gadis itu tidak menjawab, hanya menunduk lalu pergi tanpa berdebat, tanpa berlari, melangkah dengan keyakinan tenang seakan tahu tugasnya sudah selesai. Bahkan saat ia menjauh, terasa seolah ia meninggalkan sesuatu di belakang. Arka Wijaya kembali duduk dengan napas terengah. Kedua tinjunya tergeletak di meja. Bima Wijaya tidak berkata apa-apa, tapi matanya terus menatap pintu tempat gadis itu pergi. Ada cahaya baru di sana. Kilau seseorang yang merasakan sesuatu yang bahkan tubuhnya tak bisa jelaskan. Pelayan meletakkan hidangan di meja dan langsung menyesal tidak pura-pura tersandung di jalan. Suasana restoran yang tadinya dipenuhi bisikan halus dan musik lembut kini berubah menjadi hening mencekam. Hening yang hanya hadir setelah sesuatu yang keras tak perlu dan tak bisa ditarik kembali. Arka Wijaya masih duduk tegang. Tinjunya terikat di atas taplak putih. Rahangnya kaku, pandangannya kosong. Dalam amarahnya tak ada kemenangan. Hanya bayangan lelaki yang tahu. Meski tak mau mengakui bahwa ia sudah terlalu jauh. Di seberang meja, Bima Wijaya menggenggam garpu, namun tak sanggup menyuapkan makanan ke mulut. Dadanya naik turun dengan irama berbeda, seperti ada sesuatu yang terjadi dari dalam. Tiba-tiba ia meletakkan garpu perlahan, menurunkan tangannya ke pangkuan, menatap kakinya, mengernyit dan hampir berbisik, "Ayah, kakiku panas." Arka Wijaya tidak langsung bereaksi, masih menatap kosong, mencoba menahan badai yang ia ciptakan sendiri. "Ayah, kakiku panas." Ulang Bima Wijaya dengan suara lirih di antara takut dan heran. Sang ayah menoleh perlahan, awalnya dengan ragu, lalu tampak ketakutan di matanya. "Apa maksudmu panas?" Bima Wijaya menyentuh lututnya dengan jari lalu menelan ludah. "Aku merasakannya. Benar-benar merasakannya." Kata-katanya terputus-putus. Seolah berjuang lahir setelah bertahun-tahun terkunci. Arka Wijaya terperanjat condong ke depan menggenggam wajah putranya agar mengulang. "Katakan lagi, apa yang kau rasakan?" "Kesemutan, ayah. Kakiku kesemutan. Lemah, tapi aku benar-benar merasa sesuatu." Dunia seakan berhenti. Arka Wijaya terundur seperti dipukul di perut. Semua kesombongan, ejekan, keyakinan bahwa itu penipuan runtuhnya oleh bisikan anaknya. Ia berdiri begitu cepat sampai kursi terjungkal. Para pelayan terkejut. Semua mata kembali menatap mereka. Namun, kali ini ia tak peduli.
Ia meraih jasnya, melempar uang di meja tanpa menghitung, lalu berlari keluar lewat pintu utama restoran, menabrak para tamu. Di trotoar yang terpanggang terik matahari siang, matanya putus asa menyapu sekitar. Gadis, gadis, kau di mana? Teriaknya tanpa tahu nama. Ia berlari ke sudut jalan, menoleh kiri kanan, menyeberang tanpa memedulikan lampu lalu lintas hampir ditabrak taksi. Kepalanya menoleh ke segala arah, memanggil, memohon, berlari ke alun-alun seberang. Ia mencari di bayangan tiap pohon. Namun tak ada tanda, tak ada gadis, tak ada sosok. Hanya gemas suaranya sendiri yang memantul dari dinding-dinding Jakarta. Keringat mengucur di dahi Arka Wijaya, tapi ia tidak berhenti. Jantungnya seakan tersangkut di tenggorokan. Tolong kembalilah. Bisiknya tanpa kesombongan, tanpa kendali, hanya seorang lelaki hancur di hadapan sesuatu yang tak mampu ia pahami. Yang paling menyakitkan bukan penyesalan karena mengusir gadis itu, melainkan kesadaran bahwa ia ada tepat di hadapannya dalam jangkauan tangannya, namun diperlakukan seperti sampah, ancaman, kegilaan. Dan kini-kini Bima Wijaya berkata bahwa ia bisa merasakan kakinya setelah 5 tahun. 5 tahun panjang penuh lumpuh. Saat Arka Wijaya akhirnya kembali ke restoran, meja sudah kosong. Makanan dingin tak tersentuh. Bima Wijaya hanya menatap keluar jendela. Di matanya menggenang air mata, tapi bukan air mata sedih. Dia sudah pergi, kan? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Arka Wijaya perlahan duduk kalah. Menutup wajah dengan tangan seakan ingin menghapus lelaki yang selama ini ia perankan. Dia nyata, nak, dan aku tidak mampu melihatnya. Tak ada lagi yang bisa dikatakan, karena memang tak ada. Hanya beratnya kepastian bahwa kesempatan nyata satu-satunya untuk melihat putranya berjalan kembali telah terlewatkan. Hari-hari berikutnya, Arka Wijaya bukan lagi miliarder dingin yang tak tersentuh, melainkan lelaki di ambang runtuh. Ia menyisir seluruh Jakarta bagaikan orang gila. Dikuasai rasa bersalah yang melukai. Ia menyewa detektif, memeriksa rekaman CCTV restoran, stasiun, alun-alun kota, bahkan membayar suap kepada pekerja terminal. Ia mencari di panti asuhan, rumah sakit, masjid, dan jalanan kumuh. Ia hampir tak tidur, nyaris tak makan. Teleponnya penuh teriakan histeris. Setiap panggilan membuat suaranya kian putus asa. Aku akan bayar berapun, tapi temukan gadis itu. Usianya sekitar 9 tahun, kulit sawo matang, rambut hitam, mata tajam. Periksa lagi, cari di jalanan. Aku harus menemukannya. Sementara dunia tetap berjalan normal. Arka Wijaya yang tenggelam ke lubang yang ia gali sendiri. Lubang yang tak bisa ditutup dengan uang sebanyak apun. Dari sisi lain, Bima Wijaya juga merasakan kehilangan. Untuk sekejap, harapan sempat kembali ke hidupnya. Ia bisa menggerakkan jari kakinya. Ia tersenyum berkata, "Ayah, rasanya hangat lagi." Tapi tak lama kemudian, seolah waktunya habis, semuanya berhenti. Kakinya mati rasa lagi. Sensasi itu hilang seakan tak pernah ada. Menghancurkan hati Arka Wijaya. Ini tak mungkin. Kebetulan tidak mungkin. Ulangnya berkali-kali sambil mondar-mandir di ruang tamu mewahnya. Dia memulai sesuatu dan aku malah mengusirnya. Malam yang dingin setelah lebih dari seminggu pencarian, telepon berdering. Arka Wijaya menjawab di nada pertama. Suara di ujung sana, salah satu orang yang ia sewa berkata, "Tuan Wijaya, kami menemukan seorang gadis sesuai ciri-ciri. Dia ada di sebuah panti asuhan di utara kota bersama ibunya." Sebelum panggilan berakhir, kunci mobil sudah di tangannya. Wajahnya letih, mata cekung, jenggot tak terurus. Ia tak lagi tampak seperti penguasa menakutkan, melainkan seorang ayah yang memohon pengampunan. Panti asuhan itu sederhana, temboknya terkelupas. Tangga beton dimakan waktu. Ia disambut penuh curiga. Tak ada yang mengerti mengapa pria dengan mobil mewah muncul malam-malam begini. Namun ia hanya menyebut nama ciri-ciri gadis itu, lalu masuk. Ia berjalan di lorong sempit penuh gambar anak-anak yang ditempel dengan selotip, mainan rusak, tikar tipis di lantai, bau desinfektan samar menutupi kelembapan. Setiap langkah seakan menyeretnya kembali ke masa lalu yang pernah ia kubur. Saat salah satu pintu kamar terbuka, Arka Wijaya berhenti.
Matanya langsung menemukan gadis kecil itu tertidur meringkuk di bawah selimut tipis. Itulah dia gadis yang menatap kesombongannya dengan tenang. Gadis yang menyentuh kaki putranya dengan keyakinan hening. Namun ketika pandangannya jatuh pada seorang wanita di samping gadis itu, duduk dengan wajah letih dan tubuh kurus, tanah seakan hilang di bawah kakinya. Ia melangkah 2 langkah masuk lalu terhenti kehilangan arah. Tidak, ini tidak mungkin. Bisiknya dengan suara bergetar. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Meski tahun-tahun panjang telah meninggalkan jejak lelah, ia tetap mengenalnya. Rina Wibowo, ucap Arka Wijaya seperti melihat hantu. Ia tidak terkejut, wajahnya keras, seolah sudah menunggu kembalinya utang lama. Kau lama mengenaliku? Tapi ya ini aku Arka. Ia melangkah lagi. Masih ragu. Apa yang kau lakukan di sini? Dia anakmu, jawab Rina Wibowo dengan anggukan kecil. Ya, benar. Dan kau mengusirnya dari restoran seakan dia hanyalah gangguan. Sama persis seperti dulu kau lakukan padaku. Kata-katanya menampar keras. Arka Wijaya mundur selangkah. Pikirannya melayang ke masa lalu. Rina Wibowo dulu bekerja dengannya. Salah satu pegawai paling menjanjikan, cakap dan bertanggung jawab. Semua orang memujinya. Namun ketika ia hamil mulai sering terlambat, kadang absen, produktivitasnya menurun. Tanpa berpikir panjang, tanpa bertanya, tanpa belas kasih, Arka Wijaya memecatnya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kau mengalami semua itu. Aku tidak tahu dia anakmu, gumamnya. Tentu saja kau tidak tahu, jawabnya dingin. Karena kau memang tidak pernah mau tahu. Keheningan menelan ruangan. Arka Wijaya menatap gadis yang tidur pulas, merasakan hatinya berat. Gadis yang ia hina ternyata putri dari wanita yang dulu ia buang. Dengan suara nyaris bergetar, ia berkata, dia menyentuh putraku dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, Bima merasakan kakinya. Lalu dia pergi. Tapi dia sudah memulai sesuatu. Rina dan aku harus mengerti. Rina Wibowo menyilangkan tangan menarik napas panjang. Ruang untuk memaafkan belum ada, tapi pintu itu juga belum sepenuhnya tertutup. Bukan soal apakah kau ingin mengerti? Pertanyaannya, apakah kau siap mendengar hal-hal yang dulu tidak mau kau dengar? Ya, kumohon, jawab Arka Wijaya putus asa. Rina Wibowo terdiam beberapa saat, seakan kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Namun ketika menatap putrinya yang tertidur, dadanya seolah akhirnya terbebas dari beban bertahun-tahun. Mau tahu apa yang terjadi setelah kau memecatku saat aku hamil? Tanpa mendengarkan penjelasan, akan kuceritakan. Hidupku berubah jadi medan perang. Aku tidak bisa menemukan pekerjaan di Manaun. Tidak ada yang mau mempekerjakan perempuan yang siap melahirkan kapan saja. Suara Rina Wibowo bergetar. Sementara Arka Wijaya menunduk. Ditelan campuran malu dan tak berdaya. Selama hamil aku tinggal di panti asuhan tidur di atas tikar bambu yang dikepung tikus setiap malam. Aku melahirkan sendirian di rumah sakit umum daerah Jakarta, penuh sesak, tanpa satupun orang di sisiku. Setelah keluar, aku tak punya tujuan. Aku di jalanan, hanya aku dan bayi ini. Aku mencoba menyusuinya di udara dingin dan lapar. Dia tumbuh di trotoar, di panti asuhan, di antrean dapur umum. Aku melihat putriku batuk karena kedinginan tanpa selimut, pingsan karena lapar. Tangannya menyapu wajah, seakan ingin menghapus potongan film yang tak pernah ingin ia tonton. Semuanya berawal saat kau memutuskan aku tak berguna hanya karena produktivitasku menurun. Tentu saja menurun. Aku sedang mengandung kehidupan. Tapi bagimu aku hanya angka di laporan rugi. Arka Wijaya bernapas berat. Ingin membela diri, ingin memohon. Tapi tak ada kata yang mampu melawan kebenaran itu. Dia tumbuh tanpa kamar, tanpa mainan tradisional, tanpa syukuran ulang tahun. Tapi sejak kecil, Lestari Wibowo memiliki sesuatu yang istimewa. Tatapan kehadiran sulit dijelaskan, tapi dia tahu kapan seseorang sedang membutuhkan. Dia mendekati orang yang tepat pada waktu yang tepat bukan untuk diperhatikan, tapi karena ia bisa melihat apa yang orang lain tak bisa. Rina Wibowo menatap putrinya penuh kasih. Suatu hari dia melihat seorang pria duduk di trotoar sambil menangis. Dia berkata, "Ibu, dia butuh bantuan."
Dia sakit di dalam. Saat dia mendekat dan menyentuhnya, pria itu roboh, menangis seperti anak kecil. Dia mengaku ingin bunuh diri, tapi tidak jadi karena ada seorang gadis kecil duduk di sampingnya dan berkata, "Kau masih orang baik." Itu terjadi berkali-kali. Orang sedih, sakit, hancur. Dia bisa merasakannya. Tak ada kata lain. Arka Wijaya menatap gadis itu seakan di hadapannya berdiri sesuatu yang suci. Pikirannya masih berusaha menerima bahwa anak kecil yang ditolak dunia ini bukan hanya menyelamatkan orang asing, tapi mungkin juga menyelamatkan nyawa putranya sendiri. Aku melihat bagaimana dia masuk restoran seakan tahu, seakan berjalan tepat ke tempat yang harus ia tuju. Bisik Rina Wibowo. Karena memang begitu, hari itu dia bangun dan berkata, "Hari ini kita akan menemukan seseorang penting. Aku akan membantu dan dia hanya meminta sepiring makanan sebagai balasan." Tambah Arka Wijaya dengan suara patah. Dia tidak meminta makanan sebagai bayaran. Dia hanya mengujimu. Dia ingin tahu siapa sebenarnya dirimu. Rina Wibowo berdiri menyilangkan tangan, menatap lurus ke matanya. Dan bahkan setelah semua ini, tanpa tahu bahwa kaulah lelaki yang meninggalkan kami tanpa pegangan, dia tetap memilih menolong putramu. Karena dia tidak menyimpan dendam. Dia punya tujuan dan kau punya kesempatan untuk melihatnya. Tapi kau malah mengusirnya seakan dia penipu. Arka Wijaya melangkah maju dengan benjolan di tenggorokannya. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku menghancurkan segalanya. Tapi aku ingin meminta satu kesempatan lagi. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk memulai segalanya dari awal. Kata Arka Wijaya dengan suara berat. Rina Wibowo masih menatap lurus tanpa menjawab. Tapi kali ini tatapannya tidak sekeras sebelumnya. Ada kelelahan lain di sana. Kelelahan seorang perempuan yang sudah terlalu lama berjuang dan dalam hatinya hanya ingin beristirahat. Ikutlah denganku. Ini bukan sedekah atau amal. Ini sesuatu yang memang kalian pantas dapatkan. Ini kewajibanku. Lanjutnya. Keheningan setelah itu tidak lama. Lestari Wibowo yang baru saja terbangun mendengarkan segalanya dalam diam. Ketika Arka Wijaya selesai, ia hanya menoleh pada ibunya, lalu kepadanya, "Kita bisa ikut, Bu." Hanya itu yang ia ucapkan namun jauh lebih besar maknanya daripada kata pengampunan apun. Malam perlahan menyelimuti rumah megah Arka Wijaya. Seakan langit sendiri ragu memadamkan cahaya hari sepenuhnya. Aneh melihat rumah itu begitu hidup, bukan karena kemewahan, melainkan karena sesuatu yang baru. Harapan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah dengan dinding dingin itu terasa menyimpan lebih dari sekadar harta. Saat Rina Wibowo dan Lestari Wibowo melewati pintu besar, Arka Wijaya menawarkan untuk menunjukkan kamar mereka. Namun, Lestari Wibowo hanya menatapnya tenang dan berkata, "Aku ingin bersama Bima Wijaya sebentar, hanya kami berdua di kamarnya." Arka sempat terdiam, terkejut oleh keyakinan gadis itu, lalu mengangguk dan menunjukkan jalan. "Tentu anggap saja rumah sendiri. Aku ada di sini jika diperlukan." Lestari Wibowo berjalan ringan seakan sudah tahu kemana harus menuju. Ia tidak meminta bantuan, tidak menoleh ke belakang. Melangkah di lorong dengan tenang. Seakan tempat itu sudah dikenalnya meski belum pernah masuk. Ia tidak gentar pada lukisan mahal, karpet Jawa, atau furnitur desain Eropa. Kehadirannya justru membuat semua itu kehilangan kuasanya. Bima Wijaya duduk di kamar di atas ranjang menatap jendela. Saat mendengar pintu terbuka, ia tidak terkejut. Seolah sudah menunggu. Gadis itu masuk perlahan, menutup pintu dengan hati-hati, lalu menatapnya seperti seseorang yang meminta izin sebelum berbuat sesuatu. "Halo," ucapnya lembut. "Halo," jawab Bima Wijaya dengan suara lebih hidup dari biasanya. Lestari Wibowo mendekat keranjang lalu duduk di lantai di hadapannya. Beberapa saat ia diam hanya menatap. Bima Wijaya menunduk. "Canggung. Kakiku mati rasa lagi," katanya sedih. "Itu hanya tertidur. Kadang jiwa butuh waktu lebih lama untuk membangunkan segalanya dari dalam." Gadis itu menggenggam tangan mungilnya dengan ketegasan mengejutkan. "Kau percaya padaku?" tanyanya. Bima Wijaya mengangguk. "Sejak kau menatapku di restoran." Ia tersenyum lalu dengan ketenangan mutlak menaruh tangannya di atas lutut anak itu, menutup mata tanpa berkata sepatah kata. Kamar tetap hening.
Di luar taman gelap diterangi cahaya bulan. Di dalam hanya terdengar napas mereka berdua. Lalu perlahan sesuatu berubah. Bima Wijaya membuka mata lebar-lebar. Sensasi itu datang sebagai hangat ringan, lalu tekanan halus, lalu sesuatu mulai bergerak di dalam. Ini terjadi lagi, bisiknya dengan suara terputus. Lestari Wibowo tetap diam seakan energinya mengalir lewat tangannya. Nafas Bima Wijaya memburu, jari-jarinya bergerak, otot betisnya bergetar. Ia meraba kakinya seakan ingin memastikan dengan sentuhan apa yang ia rasakan. Aku merasakannya. Kesemutan sekarang sangat kuat, ujar Bima Wijaya dengan suara terputus. Dengan susah payah ia menekan kakinya ke lantai. Pertama satu, lalu yang lain. Ranjang berderit pelan. Ia bertumpu pada sandaran kursi. Matanya terbuka lebar, tubuhnya gemetar. Lestari Wibowo menatapnya dengan tenang, penuh konsentrasi. Dan saat itu ia bangkit dengan kaki bergetar, tubuh belum stabil. Namun, ia berdiri untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Aku berdiri, ulangnya seolah meyakinkan dirinya sendiri. Kau sedang terbangun dari dalam dan luar, ucap Lestari Wibowo dengan senyum lembut. Aku hanya mengingatkan tubuhmu bahwa ia masih ingat cara berjalan. Pintu terbuka perlahan. Arka Wijaya muncul di ambang, menunggu di luar untuk menghormati permintaan gadis itu. Namun ketika melihat putranya berdiri dengan tangan gemetar di udara seperti sedang belajar terbang, ia jatuh berlutut. Runtuhnya begitu kuat hingga tak ada teriakan, tak ada gerakan mendadak, hanya air mata, hening, deras, putus asa. Ia merangkap mendekat, memeluk kaki putranya, lalu tubuhnya, lalu wajahnya seakan ingin merangkul setiap bagian dari keajaiban itu. Kau berjalan, ulangnya dengan kaget. Bima Wijaya menangis tapi tersenyum. Dia pahlawan super. Ayah, dia membangunkanku dari dalam. Arka Wijaya menoleh pada Lestari Wibowo yang hanya duduk tenang menyaksikan tanpa kebanggaan, tanpa haus pujian seperti seseorang yang tahu bahwa yang penting bukan dilihat tapi dibutuhkan. Di kamar itu yang tak bisa ditembus dokter, terapis, atau ilmuwan manapun, gadis kecil itu melakukan sesuatu yang tak mampu dilakukan siapapun. Tanpa tepuk tangan, tanpa saksi, hanya dengan keyakinan. Arka Wijaya masih berlutut di lantai saat Bima Wijaya dengan langkah pendek dan goyah justru membantunya berdiri. Kini sang anak menopang ayahnya bukan dengan tenaga fisik, melainkan dengan mukjizat yang ia bawa dalam kakinya dan di matanya. Lelaki itu menghapus air matanya, bingung harus berkata apa, masih terguncang oleh apa yang ia saksikan. Ia ingin berterima kasih, ingin meminta maaf, ingin melakukan segalanya sekaligus. Tapi Lestari Wibowo yang duduk di sudut ruangan hanya dia mengamati. Wajahnya tanpa euforia, tanpa kesombongan, tanpa naivitas kanak-kanak, tanpa rasa kemenangan, hanya ketenangan mendalam. Seakan baginya semua ini hanyalah awal. Beberapa jam kemudian di ruang tamu utama rumah, Arka Wijaya menuang air dengan tangan bergetar. Rina Wibowo duduk di sofa bersama putrinya. Masih sulit percaya pada yang terjadi. Bima Wijaya berbaring di antara bantal, tersenyum dengan ketenangan seseorang yang telah menemukan kembali sesuatu yang dianggap hilang selamanya. Arka Wijaya mondar-mandir, merasa harus berbicara, harus berbuat sesuatu, menghentikan keheningan dengan gestur yang sepadan dengan kejadian luar biasa itu. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu, katanya akhirnya kalian telah mengubah segalanya. Sungguh aku menghabiskan hidup mencoba mengendalikan dunia dengan uang, dengan pengaruh dan tak satu pun berhasil. Tapi kalian berdua melakukan hal yang mustahil. Rina Wibowo mendengarkan, tapi matanya tetap tertuju pada Lestari Wibowo. Seakan tahu bahwa jawaban sesungguhnya hanya bisa datang dari putrinya. Aku tak hanya ingin berterima kasih. Aku ingin bertindak, aku akan memberi kalian segalanya. Rumah nyaman, keamanan, uang, pekerjaan yang layak untukmu, Rina. Dan untukmu Lestari, sekolah terbaik, kesempatan terbaik, apapun yang bisa kulakukan akan kulakukan. Kalian layak mendapatkan seluruh dunia. Hening sesaat, lalu suara Lestari Wibowo terdengar manis tapi mengejutkan tegas. Bagai cahaya matahari yang menembus jendela. Kami akan menerima bantuanmu. Arka Wijaya menghela napas lega. Hampir tersenyum. Namun sebelum sempat, gadis itu melanjutkan. Tapi itu tidak cukup. Kalimat itu menghantam ruangan dengan kekuatan yang tak sesuai dengan tubuh mungil yang mengucapkannya.
Arka Wijaya mengernyit. Bingung. Bagaimana maksudmu tidak cukup? Lestari Wibowo menatapnya lurus tanpa marah, tanpa kesombongan, melainkan dengan kejernihan yang lahir dari seperti seseorang yang melihat lebih dalam dari sekadar permukaan. Ayah harus benar-benar berubah bukan hanya untuk menolong kami, tapi untuk menjadi manusia yang tidak lagi menyakiti siapapun. Arka Wijaya terdiam, seolah berdiri di hadapan pengadilan tak kasat mata. Bima Wijaya perlahan duduk, memperhatikannya dengan saksama. Rina Wibowo juga memilih diam. Ayah punya segalanya, kekuasaan, suara, pengaruh. Tapi selama ini semua itu hanya dipakai untuk mempertahankan keadaan yang sudah ada. Itu sia-sia. Ayah harus mengajarkan anakmu arti kebaikan. Menunjukkan bahwa manusia bisa salah, tapi bisa memperbaiki segalanya. Bahwa uang bisa menolong, tapi hanya bila digunakan untuk mengangkat mereka yang jatuh. Dan bahwa penyesalan tidak cukup hanya menjadi perasaan, penyesalan harus diwujudkan dalam tindakan. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk dalam. Arka Wijaya merasa sesuatu di dalam dirinya tersingkap, namun alih-alih membela diri, ia menunduk, sebab itu memang benar. Sebab ia tahu dan mungkin jauh di lubuk hatinya, inilah yang selalu ia butuhkan untuk didengar. Kau benar, ucapnya dengan suara patah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ada yang berkata padaku seperti ini, matap-mataku dan aku mengerti. Lestari Wibowo berdiri mendekat lalu menggenggam tangannya. Putramu sudah mulai berjalan, sekarang giliranmu. Ia melepaskan genggaman itu dengan gerakan ringan, namun terasa seperti sebuah ikrar. Masa depan belum memiliki bentuk, tapi saat itu Arka Wijaya sadar bahwa tidak cukup hanya memperbaiki masa kini. Sudah tiba waktunya menebus masa lalu dengan perbuatan dan mungkin menjadi sosok yang tidak lagi memalukan untuk dikenang. Kata-kata Lestari Wibowo menggema di dalam dirinya sebagai perintah sunyi yang tak terhindarkan. Ini bukan sekadar tentang kebaikan, tapi tentang menebus kesalahan. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat semuanya dengan kejelasan mutlak. Waktu untuk kata-kata sudah berakhir. Yang harus mengikuti kini adalah tindakan nyata yang bisa menyentuh kehidupan lain. Kehidupan Rina Wibowo, Bima Wijaya, dan gadis kecil yang tidak meminta ampun sebagai balasan, tapi melihat di dalam dirinya manusia yang masih mampu berubah. Dalam hari-hari berikutnya, langkah awal Arka Wijaya masih ragu-ragu tapi mantap. Ia memulainya dari perusahaannya sendiri, tempat yang selama bertahun-tahun hanya dipenuhi ketegasan dan jarak. Ia memanggil direktur-direktur, mengumpulkan departemen, meminta laporan tentang karyawan yang pernah dipecat dengan alasan meragukan. Ia membentuk komite internal untuk meninjau semua pemecatan selama 5 tahun terakhir. Aku ingin menemukan setiap orang yang pernah dirugikan secara tidak adil di sini dan aku ingin menatap mata mereka. Katanya berdiri di depan ruang penuh Mane Puncak yang terkejut. Kabar itu menyebar. Gelombangnya terasa di setiap lorong. Karyawan yang dulu menundukkan kepala saat melihatnya kini menatap dengan rasa ingin tahu bercampur hormat. Tapi Arka Wijaya tidak berhenti di situ. Ia mengumpulkan keuntungan perusahaan selama puluhan tahun, meninjau ulang semua investasinya. Arka Wijaya mulai memangkas segala kemewahan pribadinya, menyumbangkan miliaran rupiah kepada lembaga yang membantu para ibu tunggal, perempuan dalam kondisi rentan, dan anak-anak di panti asuhan. Ia tidak mengumumkan apapun di media sosial, tidak menyewa agensi. Ia hanya melakukannya diam-diam dengan tujuan yang jelas. Adi Bima Wijaya sering menemaninya dalam banyak kegiatan itu. Mereka mulai bersama-sama mengunjungi panti asuhan, klinik, sekolah negeri. Bocah itu kini sudah bisa berjalan meski masih sedikit goyah, terus bertanya banyak hal. Ia ingin tahu mengapa orang-orang itu berada di sana. Mengapa di beberapa tempat tidak ada ranjang? Mengapa ada anak-anak tanpa orang tua? Arka Wijaya menjawab sebisanya. Dan ketika tidak tahu harus berkata apa, ia hanya mendengarkan. Itu adalah pertama kalinya dalam banyak tahun ia lebih banyak belajar daripada mengajar. Ayah, apakah kita akan terus melakukan ini? Tanya Bima Wijaya setelah kunjungan ke sebuah yayasan yang merawat anak-anak penyandang disabilitas. Arka Wijaya menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Sampai akhir hidup kita. Nah, sekarang kita hidup untuk ini dan mereka benar-benar hidup untuk itu. Bersama-sama mereka menciptakan program rehabilitasi anak dengan fisioterapi gratis, memperluas rumah singgah, dan Arka Wijaya mulai memberikan beasiswa melalui perusahaannya sendiri.
Ia bahkan menambahkan klausul dalam kontrak agar selalu ada lowongan khusus bagi para ibu yang memulai hidup baru. Ia menjadi orang yang berbeda. Lebih dari itu, ia menjadi orang yang seharusnya ia jadi sejak awal. Kadang di tengah rapat dengan tokoh masyarakat atau saat kunjungan ke proyek sosial, Arka Wijaya memandang putranya dengan takjub dan teringat pada Lestari Wibowo. Gadis itu tidak pernah meminta ampun, tidak mencari tepuk tangan, hanya berjalan di sisi ibunya, belajar dalam diam, mengamati dari jauh. Namun, kehadirannya terasa dalam setiap langkah perubahan. Seolah metamorfosis itu dimulai darinya dan kini menyebar bagai lingkaran air yang tak terlihat tapi kuat. Minggu-minggu berlalu, orang-orang mulai menyadari perubahan itu. Jurnalis mulai menulis. Kolega bisnisnya banyak yang curiga. Sebagian mengkritik, sebagian mengejek. Tapi Arka Wijaya tidak peduli. Untuk pertama kalinya, reputasinya tidak lagi bergantung pada angka, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia tidak mencari penebusan di mata publik. Ia mengejar dampak nyata dan menemukannya di setiap jabat tangan, di setiap rumah yang dipugar, di setiap tatapan dengan harapan yang kembali. Matahari bersinar terang ketika Arka Wijaya memarkir mobil di depan sebuah rumah satu lantai yang baru dicat dengan jendela lebar dan taman kecil berisi bunga yang baru ditanam. Pagi itu tenang, tapi udara seakan melambat, memberi ruang pada momen yang akan terjadi. Di kursi belakang, Lestari Wibowo dan Rina Wibowo menatap keluar jendela. Tidak tahu kemana mereka dibawa. Bima Wijaya di kursi depan tersenyum lebar. Matanya berkilau penuh harapan. Kita di mana ini? Tanya Rina Wibowo dengan dahi berkerut. Arka Wijaya keluar dari mobil, berjalan memutari sisi, dan membuka pintu untuk mereka dengan sikap penuh hormat, hampir seperti upacara. Aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya. Ini milik kalian. Keduanya keluar dengan bingung dan berjalan berdampingan. Saat mereka tiba di gerbang, Arka Wijaya menyerahkan seikat kunci kepada Rina Wibowo. Rumah ini dibuat khusus untuk kalian. Setiap dinding, setiap detail bukan sebagai amal, melainkan karena kalian pantas memulai hidup baru dengan cara yang menghormati perjalanan kalian. Mata Rina Wibowo membelalak. Sejenak ia kehilangan kata-kata. Rina Wibowo menyentuh dinding dan kayu pintu dengan tangan bergetar. Semua ini nyata. Benar-benar nyata. Ini untuk kami, bisiknya. Untuk kalian, jawab Arka Wijaya lembut. Dan ini belum semuanya. Ia membuka pintu perlahan. Di dalam rumah itu hidup, ruang tamu terang benderang, dapur dengan keranjang berisi buah segar, 2 kamar tidur. Salah satunya diket biru muda dengan rak buku, mainan sederhana, dan meja belajar di dekat jendela. Di atas ranjang terlipat rapi seragam sekolah baru dengan nama Lestari Wibowo terbordir di saku. Dia akan bersekolah dimanapun dia mau. Sudah terdaftar. Arka Wijaya lalu mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya dan menyerahkannya kepada Rina Wibowo. Kamu punya pekerjaan tetap, bukan belas kasihan, melainkan karena kemampuanmu memang pantas dihargai. Perlahan ia membuka amplop itu. Sebuah kontrak jujur dengan gaji yang layak ada di dalamnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak perlu lagi memilih antara bertahan hidup atau merawat anaknya. Lestari Wibowo berjalan ke tengah ruangan, menatap sekeliling dengan tenang, lalu memandang Arka Wijaya yang menunggunya dalam diam, berharap pada tanda apun, sebuah senyum sepatah kata. Ia mendekat perlahan, menatap lurus dan berkata, rumah ini indah, pekerjaan ini adil, sekolah ini luar biasa, tapi semua ini bukan yang terpenting bukan? Arka Wijaya tertegun. Maksudmu bagaimana? Bukan yang terpenting. Lestari Wibowo menggeleng. Yang terpenting adalah kamu berubah bukan hanya dalam hidup kami, tapi juga dalam hidup orang-orang lain yang bisa kamu sentuh. Kata-katanya jatuh sebagai berkah, tanpa tuduhan, tanpa celaan, hanya penegasan tenang dari seseorang yang melihat benih tumbuh dan kini menyaksikan buahnya. Bima Wijaya mendekat menggenggam tangan gadis itu dengan mata berkilau. Kamu seperti percikan api tahu menyalakan orang dari dalam. Lestari Wibowo tersenyum. Kita hanya perlu mengingatkan orang siapa mereka sebelum mereka lupa. Arka Wijaya menarik napas dalam, menatap langit lalu kembali pada gadis kecil yang telah mengguncang, menyembuhkan, dan membebaskannya. Ia memeluk Rina Wibowo dengan hormat, lalu memeluk Lestari Wibowo dengan rasa syukur. Dan di sana mereka berempat berdiri dalam keheningan di rumah baru yang dibangun di atas runtuhan kesalahan lama.
Sesuatu akhirnya tuntas. Sesuatu yang tak bisa dibeli kekayaan. Itu adalah awal baru pengakuan atas nilai sejati manusia, kerendahan hati dan iman. Dan semua bermula dari seorang gadis kecil yang hanya meminta sepiring nasi sebagai ganti sebuah keajaiban.